Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kalau tidak diserang. Ahlus sunnah tidak bicara kalau tidak dihantam, ya ikhwan. Tapi manakala akidah ahlus sunnah diobok-obok, diporak-porandakan, ulama ahlus sunnah wal jamaah wajib untuk menjelaskan kepada umat apa dan bagaimana yang sebenarnya. Maka itu saya serukan lewat forum ini, siapapun anda, baik itu Syiah ataupun Wahabi, di dalam menafsirkan suatu peristiwa bersejarah, tolong hati-hati. Jangan menghina ahlul bait, keluarga Nabi, dan jangan pula menghina para sahabat Nabi. Tapi ingat, yang prinsipnya di sini, saya tidak mau saudara ahlus sunnah diadu domba dengan Syiah dan Wahabi. Bahkan kami tidak rela Wahabi dan Syiah diadu domba, saudara. Kami menginginkan apakah itu Syiah, apakah itu Wahabi, apakah itu ahlus sunnah wal jamaah, yuk duduk berdialog, yuk duduk. Siapa yang punya argumentasi, silakan tunjukkan argumentasinya. Kita bangun peradaban dialog, kita berdialog dari hati ke hati dengan dalil dan hujah yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan bawa emosi, jangan ngadu domba umat. Cukup sudah. Wahabi dan Syiah berperang di Syria, berperang di Irak, berperang di Yaman. Jangan dibawa perang itu ke Indonesia, saudara. Indonesia harus aman, Indonesia harus kondusif, Indonesia harus tenang. Kalau mau perang, cukup perang pemikiran, perang dalil, perang hujah, bukan dengan perang senjata yang saling menumpahkan darah satu dengan yang lainnya, saudara. Ulama ahlus sunnah dari dulu sudah mengingatkan, tutup mulut, jangan cerita soal sahabat, jangan. Nih faktanya, saudara. Gara-gara cerita sahabat diungkit-ungkit, gara-gara cerita sahabat dipublikasikan di mana-mana, akhirnya orang di mana-mana saling mengkafirkan. Yang Syiah mengkafirkan Wahabi, yang Wahabi mengkafirkan Syiah, yang Syiah mengatakan Wahabi lebih berbahaya daripada Zionis, yang Wahabi mengatakan Syiah lebih bahaya daripada Zionis. Saling membunuh, saling hantam, saudara. Nih, pantas. Ulama salaf kita mengatakan, uskut, tutup mulut, jangan cerita soal masa lalu yang bisa memecah belah kita semua, saudara. Akhlak yang harus kita jaga juga, akhlak kepada para sahabat Nabi, akhlak kepada para keluarga Nabi, saudara. Ini sekarang kurang ajarnya lagi, yang Syiah datang caci maki sahabat Nabi. Kalau sekarang tahu-tahu muncul ada orang-orang sok pinter, saudara, di atas mimbar teriak menghina para sahabat Nabi, melecehkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, melecehkan istri-istri Nabi, saudara, seperti Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah. Siapa mereka, saudara? Punya terhadap Nabi, tidak punya jasa terhadap perjuangan Islam, sok menghina para sahabat Nabi, sok menghina para keluarga Nabi. Kurang ajar. Kita dari kecil dengar, kalau dengar cerita Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kita kalau dengar nama Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kalau kita dengar nama Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, kalau kita dengar nama Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, kita dengar ceritanya indah, saling cinta, berjuang, bahu-membahu, bela Nabi, saudara. Tahu-tahu ada makhluk baru lagi namanya Syiah. Hadir di tengah kita bikin majelis, dia caci maki Abu Bakar Siddiq, dia caci maki Umar bin Khattab, dia caci maki para sahabat Nabi, saudara. Kurang aja. Jasanya apa dalam bela Nabi? Jasanya apa dalam bela Islam? Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Utsman ibn Affan, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib sudah mengorbankan tenaganya, waktunya, harta bendanya, jiwa raganya untuk Allah dan Rasulnya, saudara. Di awal Islam, masa Nabi sedang sulit-sulitnya, ini manusia ketemu Nabi tidak, berjuang bersama Nabi juga tidak,
Jangan salahkan nanti Ahlus Sunnah kalau marah. Kalau nanti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dihina, jangan salahkan Ahlus Sunnah kalau mereka nanti disembelih sama Ahlus Sunnah, saudara. Betul? Maka itu saya tanya, kalau gitu jaga orang-orang Syiah tadi benci kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, simpen bencimu di hatimu. Ini bukan negeri Syiah, ini bukan Iran, ini Indonesia, ini negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini negeri para pecinta keluarga Nabi, ini negeri para pecinta sahabat Nabi, ini negeri para pecinta Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Kira-kira jelas tidak? Jadi saya tanya sekali lagi, kalau begitu akhlak perlu dijaga tidak? Wajib dijaga tidak? Siap jaga akhlak? Siap tinggikan akhlak? Siap utamakan akhlak? Takbir! Sallu ala Nabi. Yang Wahabi datang caci maki ibu bapak Nabi. Ini yang Wahabi sekarang masuk di TV, di radio, di mimbar, apa dia bilang? Ibu bapak Nabi musyrik, masuk neraka. Alasannya kita punya dalil, punya hadis. Lu pikir lu doang yang punya dalil? Lu pikir lu doang yang baca hadis? Saudara, Ahlus Sunnah wal Jamaah, pendapat yang muktabar, pendapat yang muktamad bahwa ayah ibu Nabi adalah min ahlil fatrah, bukan musyrik, tidak masuk neraka. Saudara yang mengatakan ibu bapak Nabi kafir, musyrik, masuk neraka, kurang ajar, tidak punya akhlak. Saudara, Ikrimah putra Abu Jahal Nabi hormati, Nabi nggak mau cerita yang bapaknya musuh Allah. Sekarang ada ngaku umat Nabi, saudara, di mimbar teriak-teriak ibu bapak Nabi kafir, ibu bapak Nabi musyrik, ibu bapak Nabi masuk neraka, kurang ajar, tidak punya akhlak, saudara. Jadi kalau ilmu masih sedikit, jangan sok jadi ulama besar. Atau sekurangnya, kalau dia tetap yakin ibu bapak Nabi itu kafir, cukup buat dia, nggak perlu teriak di atas mimbar. Apalagi di negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini negeri Ahlus Sunnah, bukan negeri Wahabi, saudara. Kita dari kecil kita dengar dari guru-guru kita, ibu bapak Nabi ahli fatrah. Kita diajarin cinta ibu bapak Nabi. Tahu-tahu ada makhluk baru nih, makhluk Wahabi. Saudara, datang caci maki ibu bapak Nabi, nggak disembelih, Ahlus Sunnah udah bagus, saudara.